Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Yolanda, NIM T 2018-4027. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pembelajaran seni musik kepada anak SD atau MI. Di sini saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran seni musik. Mata pelajaran pendidikan seni budaya atau seni musik merupakan mata pelajaran yang termasuk kelompok mata pelajaran estetika. Mata pelajaran estetika berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum 2006 dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengapresiasikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Menurut Mason, pendidikan musik di sekolah bukan untuk menciptakan musisi-musisi profesional, namun untuk mengembangkan musikalitas siswa yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan usia siswa. Nah, pendidikan musik sebaiknya dilakukan oleh pengalaman konkret yang dilakukan siswa secara mandiri sebelum menghadirkan teori-teori atau prinsip praktek sebelum teori. Pendidikan musik adalah mata pelajaran yang terkait dengan pengajaran dan pembelajaran musik. Pembelajaran musik mencakup semua aspek pembelajaran, mulai dari psikomotor atau pengembangan kemampuan kognitif dan efektif. Mata pelajaran seni musik merupakan salah satu cabang mata pelajaran seni budaya. Dalam proses pembelajaran seni musik, guru harus mampu merencanakan pembelajaran serta mengaplikasikan dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Metode merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Sedangkan metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan guna untuk mencapai tujuan pembelajaran dari awal sampai akhir proses pembelajaran. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Baik, saya Norma Yulinianti, NIM T 2018-4028. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu ada konsep dan pentingnya pendidikan seni musik. Di sini di Diknas tahun 2006 nomor 611 di kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP itu mengemukakan tentang SK dan KD pendidikan seni, budaya, dan keterampilan yang menjelaskan bahwa pendidikan seni musik itu sifatnya multilingual, multidimensional, dan multikultural. Nah, pada bahasan ini dikaitkan dengan pendidikan seni musik yang multilingual itu bermakna pengembangan kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif dan berbagai cara dan media seperti bahasa, rupa, bunyi, gerak, dan peran dan berbagai perpaduannya. Nah, untuk multidimensional itu pengembangan beragam kompetensi meliputi konsepsi, pengetahuan, pemahaman, analisis, dan evaluasi, apresiasi, dan kreasi dengan cara memadukan secara harmonis unsur estetika, logika, kinestika, dan etika. Nah, untuk sifat multikultural itu mengandung makna pendidikan seni menumbuhkan dengan kesadaran dan kemampuan apresiasi terhadap beragam budaya Nusantara dan mancanegara. Untuk pendidikan seni itu merupakan pendidikan yang memberikan kemampuan mengekspresikan dan mengapresiasikan seni secara kreatif untuk pengembangan kepribadian siswa dan memberikan sikap-sikap atau emosional yang seimbang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hania Miftahul Zuhroh, NIM T 2018-4029. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran seni musik di MI atau SD. Menurut Piaget dalam Rifai, perkembangan mental anak sekolah dasar dari umur 7 sampai 11 tahun berada pada tingkat operasional konkret atau nyata. Pada tahap ini, anak mampu mengoperasionalkan berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda konkret.
Sedangkan menurut Kasana, tahun 2011, perkembangan anak dari sejak lahir sampai dewasa yaitu meliputi kecerdasan, emosi, dan perkembangan tubuh dalam kaitannya dengan pembelajaran di SD dalam penggunaan media alat musik ritmis dan melodis yaitu karakteristik musik anak. Musik untuk anak harus disesuaikan dengan karakteristik anak-anak. Karakteristik musik anak dapat ditemukan pada setiap aspek musik, seperti aspek bunyi, nada, ritme, tempo, dan dinamika, serta ekspresi dan bentuk musik. Karakteristik yang sebaiknya muncul dalam karakteristik musik anak yaitu yang pertama, musik sesuai dengan keinginan dan menyatu dengan keseharian anak. Yang kedua, ritme musik dan melodi pendek sehingga mudah diingat anak. Yang ketiga, melalui musik anak diberi kesempatan untuk berekspresi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya itu ada metode pembelajarannya. Nah, yang pertama itu ada metode ceramah, yaitu sebagai suatu metode pembelajaran yang digunakan dalam mengembangkan proses pembelajaran melalui cara penuturan. Nah, yang kedua itu ada metode tanya jawab, yaitu metode yang mengajar atau memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic karena pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Untuk yang ketiga itu ada metode diskusi, yaitu metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan dengan tujuan metode ini untuk memecahkan suatu masalah, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta membuat suatu keputusan. Untuk yang keempat yaitu ada metode penugasan, yaitu di sini guru selalu memberikan tugas kepada siswa tersebut dengan kompetensi dan indikator, dan materi pokok dan uraian tugas tersebut harus dikerjakan dengan waktu yang telah ditetapkan oleh gurunya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada metode kerja kelompok, yaitu di sini siswa dalam satu kelas itu dipandang sebagai satu kesatuan atau kelompok tersendiri ataupun dibagi atas beberapa kelompok kecil untuk memahami dari materi dari guru yang telah diberikan. Yang terakhir yaitu ada metode demonstrasi, yaitu metode atau penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, dan benda tertentu, baik itu sebenarnya hanya sekedar tiruan atau faktanya. Namun menurut Saiful, metode demonstrasi itu petunjuk tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau benda sampai pada penampilan tingkah laku yang dicontohkan agar dapat diketahui dan dipahami oleh peserta didik secara nyata. Mungkin cukup sekian presentasi atau pemaparan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.